Tidak semua pulau menunggu untuk dijelajahi, sebagian justru berharap tidak pernah diinjak. Di lepas pantai Maroko, ada sebidang daratan berbatu yang sejak ribuan tahun lalu membuat pelaut, ulama, penjajah, dan nelayan sepakat dalam satu hal: menjauhinya saat malam tiba. Kapal-kapal pernah menghilang tanpa karam. Suara manusia terdengar tanpa wujud. Dan generasi demi generasi mewariskan larangan yang tidak pernah ditulis. Mogador bukan kisah tentang satu kejadian mengerikan, melainkan tentang pola yang berulang terlalu lama untuk disebut kebetulan sebuah pulau yang tampak sunyi di siang hari. Namun, pada malam gelap, seolah diingatkan kembali oleh laut bahwa tidak semua tempat diciptakan untuk manusia. Di ujung barat benua Afrika, di tempat Samudra Atlantik menghantam daratan dengan kekuatan yang seolah tak pernah lelah, terdapat sebuah pulau kecil yang dari kejauhan tampak tak istimewa. Karangnya pucat, daratannya kering, dan nyaris tak ada tanda kehidupan manusia yang menetap. Namun bagi mereka yang mengenal laut, pulau itu bukan sekadar gundukan batu di tengah ombak. Ia adalah Mogador. Pada siang hari, Mogador terlihat seperti pulau biasa. Burung laut melayang di atasnya, ombak berdebur memukul karang, dan cahaya matahari memantul di permukaan air seolah meniadakan segala kesan angker. Dari pesisir Essaouira, pulau itu tampak diam, sunyi, bahkan terlupakan. Tetapi ketenangan ini hanya berlangsung selama matahari masih menggantung di langit. Begitu senja turun dan cahaya mulai ditelan cakrawala, Mogador berubah. Warna laut di sekitarnya menggelap lebih cepat dibanding perairan lain. Angin terasa berbeda, lebih berat, lebih lembab, seolah membawa napas dari kedalaman yang tak terlihat. Para nelayan tua mengatakan, saat itulah pulau tersebut bangun. Selama berabad-abad, Mogador dikenal sebagai tempat yang dihindari, bukan karena badai atau karang tajam semata, melainkan karena sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan peta atau kompas. Pulau ini berdiri di jalur laut penting, namun anehnya, jarang disinggahi. Kapal-kapal memilih memutar, meski itu berarti perjalanan lebih panjang dan berbahaya. Mogador bukan pulau yang menolak manusia dengan kekerasan. Ia tidak menyerang secara terang-terangan. Ia hanya diam, menunggu, dan membiarkan laut serta malam melakukan sisanya. Inilah awal dari sebuah misteri yang telah bertahan ribuan tahun tentang sebuah pulau kecil di Atlantik yang, menurut bisikan para pelaut, tidak pernah benar-benar kosong. Tidak ada prasasti, tidak ada hukum tertulis, dan tidak pernah ada pengumuman resmi yang melarang manusia mendekati Mogador saat malam tiba. Namun larangan itu hidup lebih kuat daripada aturan apapun. Ia diwariskan lewat cerita, peringatan singkat, dan tatapan serius para nelayan tua kepada generasi yang lebih muda. Di Essaouira, anak-anak yang tumbuh di keluarga pelaut sudah mendengar nama Mogador sejak mereka bisa memahami bahasa laut. Nama itu tidak diucapkan dengan nada keras, melainkan lirih, seolah menyebutnya terlalu sering dapat menarik perhatian sesuatu yang tidak diinginkan. Para ayah hanya berkata satu hal yang harus diingat seumur hidup: jangan mendekat setelah matahari tenggelam. Larangan ini bukan lahir dari satu peristiwa besar, melainkan dari akumulasi kejadian kecil yang terus berulang. Perahu yang kembali tanpa awak, tali yang terlepas sendiri, bau amis aneh yang menempel di lambung kapal meski hasil tangkapan nihil. Setiap kejadian mungkin bisa dijelaskan secara terpisah, tetapi ketika dikumpulkan, semuanya mengarah ke satu tempat yang sama. Yang membuat larangan ini berbeda adalah keteguhan para nelayan dalam menjaganya. Bahkan di masa paceklik, ketika laut menjadi satu-satunya harapan hidup, mereka lebih memilih menahan lapar daripada mengambil risiko mendekati Mogador di malam hari. Tidak ada keberanian yang dipuji dalam melanggar pantangan, ini hanya kebodohan, kata mereka. Menariknya, larangan tersebut tidak disertai ancaman religius atau hukuman adat. Tidak ada cerita tentang dosa atau kutukan ilahi. Yang ada hanyalah fakta sederhana: mereka yang melanggar tidak pernah kembali dengan utuh. Sebagian hilang selamanya, sebagian kembali dengan jiwa yang berubah pendiam, ketakutan, dan enggan berbicara tentang apa yang mereka dengar atau lihat. Bagi penduduk Essaouira, laut bukan hanya ruang fisik, melainkan wilayah yang memiliki kehendak. Mogador adalah batasnya, dan larangan itu bukan perintah, melainkan bentuk paling dasar dari kearifan bertahan hidup. Mengetahui kapan manusia harus berhenti melangkah. Jauh sebelum Mogador dikenal melalui kisah para nelayan Essaouira, pulau kecil itu telah lebih dahulu hadir dalam tulisan para cendekiawan Muslim, bukan sebagai pusat perdagangan atau pemukiman,
melainkan sebagai wilayah yang dicatat dengan cohabitation luar biasa. Dalam manuskrip geografi Islam abad pertengahan, kawasan pesisir Atlantik Barat sering digambarkan sebagai daerah tidak sepenuhnya tunduk pada hukum alam biasa. Salah satu nama yang paling awal menyinggung wilayah ini adalah Al-Masudi. Dalam catatan perjalanannya, ia menyebut sebuah pulau kecil di barat Maghrib yang dikelilingi arus ganjil dan bebatuan bersuara. Ia tidak menuliskan detail kejadian secara gamblang, namun memilih istilah yang mengundang tafsir, tempat arwah penjaga laut. Istilah tersebut, menurut tradisi keilmuan Islam, tidak digunakan sembarangan dan hampir selalu merujuk pada entitas non-manusia. Beberapa dekade kemudian, Al-Idris Syahli Peta yang dikenal sangat rasional dan sistematis menyebut pulau yang sama dalam karyanya. Yang menarik, ia tidak menulis tentang bahaya fisik, melainkan kegelisahan batin. Ia mencatat bahwa para pelaut yang melewati wilayah tersebut sering mengalami rasa takut tanpa sebab jelas, seolah hati mereka dipengaruhi oleh sesuatu yang tak terlihat. Dalam dunia keilmuan Islam klasik, fenomena semacam ini tidak langsung dianggap takhayul. Para ulama dan geograf memandang alam sebagai ruang yang dihuni berbagai makhluk ciptaan Tuhan, masing-masing dengan wilayahnya sendiri. Laut, terutama samudra terbuka, dianggap sebagai domain yang jarang disentuh manusia dan karenanya lebih padat oleh penghuni lain. Catatan-catatan ini tidak pernah menyebut Mogador sebagai tempat terkutuk, namun nada yang digunakan selalu sama. Peringatan halus, pilihan kata yang menahan diri, dan kecenderungan untuk tidak menjelaskan terlalu jauh. Seolah para penulis itu tahu ada hal-hal yang lebih aman dicatat daripada dijabarkan. Dari sinilah reputasi Mogador mulai beralih bukan sekadar pulau sunyi, melainkan wilayah yang sejak lama diawasi oleh sesuatu yang tidak tercatat di peta manapun. Di antara semua kisah yang beredar tentang perairan sekitar Mogador, tidak ada yang lebih sering dibicarakan namun jarang dijelaskan selain fenomena suara. Para pelaut menyebutnya sebagai suara yang tidak memiliki tubuh. Ia tidak datang bersama bayangan, tidak meninggalkan jejak, tetapi mampu mengubah arah nasib sebuah kapal hanya dalam hitungan detik. Kesaksian tentang suara ini muncul dalam berbagai catatan perjalanan laut. Para awak kapal mengaku mendengarnya saat malam benar-benar sunyi, ketika angin melemah dan ombak bergerak perlahan. Suara itu terdengar seperti seseorang yang meminta pertolongan. Kadang lirih, kadang penuh kepanikan. Yang membuatnya menggetarkan adalah kejernihannya terlalu jelas untuk dianggap gema laut, terlalu terarah untuk disebut kebetulan. Beberapa pelaut bersumpah bahwa suara itu menyebut nama mereka, bukan sekadar panggilan umum, melainkan suara personal yang seolah mengenal pendengarnya. Ada yang mengira itu suara rekan yang jatuh ke laut, ada pula yang yakin mendengar anggota keluarga mereka sendiri. Dalam kondisi gelap dan kelelahan, naluri kemanusiaan mendorong seseorang untuk mendekat, untuk memastikan, untuk menolong. Namun setiap upaya mendekati sumber suara selalu berakhir sama. Tidak ada siapa-siapa. Yang tersisa hanyalah permukaan air yang bergerak aneh dan perasaan bahwa sesuatu baru saja mengamati dari jarak dekat. Beberapa pelaut kehilangan orientasi, melangkah terlalu jauh ke tepi kapal, dan jatuh tanpa teriakan. Yang lain berhasil kembali, tetapi dengan wajah pucat dan mata yang enggan menatap laut lagi. Fenomena ini menjadi bahan diskusi di kalangan ulama dan cendekiawan. Sebagian menyebutnya sebagai ujian psikologis akibat isolasi dan kegelapan. Namun yang lain menolak penjelasan itu, karena pola suara tersebut terlalu konsisten dan terjadi di lokasi yang sama selama ratusan tahun. Bagi mereka yang pernah mendengarnya, suara itu bukan sekadar ilusi. Ia terasa disengaja, seolah laut melalui sesuatu yang bersembunyi di dalamnya, sedang berbicara dengan bahasa yang paling sulit ditolak oleh manusia. Panggilan untuk menyelamatkan sesama. Nama itu tidak muncul dari cerita rakyat biasa, melainkan dari tradisi keilmuan yang panjang. Afarid Albar pertama kali dikenal melalui literatur Islam klasik sebagai bagian dari klasifikasi makhluk gaib yang hidup berdampingan dengan manusia, namun memiliki wilayah dan hukum sendiri. Istilah Afarid merujuk pada jin dengan kekuatan tinggi, kecerdikan tajam, dan kemampuan melampaui jin kebanyakan. Ketika kata Albar disematkan, maknanya menjadi lebih spesifik penguasa, Lot. Dalam kitab-kitab kosmologi Islam, jin tidak digambarkan sebagai makhluk seragam. Mereka berlapis, bertingkat, dan terikat pada elemen tertentu. Afarid Albar digambarkan sebagai entitas yang jarang menampakkan wujud utuh. Mereka lebih dikenal melalui dampaknya kegelisahan, kebingungan, dan peristiwa hilangnya manusia
tanpa perlawanan. Ulama klasik mencatat bahwa jenis jin ini tidak menyerang secara langsung kecuali dalam keadaan tertentu. Salah satu ciri yang sering disebut adalah ketertarikan mereka pada suara dan perhatian manusia. Afarit Albar diyakini mampu memanipulasi persepsi, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan rangsangan halus yang mengaburkan batas antara kenyataan dan ilusi. Karena itu, korban seringkali tidak menyadari bahwa mereka sedang diarahkan menjauh dari keselamatan. Dalam tafsir simbolik, laut dipandang sebagai wilayah yang paling dekat dengan kekacauan purba luas, gelap, dan tak sepenuhnya bisa dipetakan. Afarit Albar dalam pandangan ini bukan sekadar makhluk buas, melainkan penjaga wilayah yang menolak campur tangan manusia. Mereka muncul bukan untuk membunuh, tetapi untuk mengusir, dan kematian menjadi konsekuensi dari pelanggaran batas. Menariknya, tidak semua ulama memandang Afarit Albar sebagai makhluk jahat mutlak. Beberapa menyebut mereka sebagai entitas yang patuh pada hukum kosmik tertentu. Manusia yang masuk ke wilayah mereka tanpa adab, tanpa izin, atau tanpa perlindungan, dianggap telah menempatkan dirinya sendiri dalam bahaya. Dengan demikian, Afarit Albar bukan sekadar legenda menakutkan. Ia adalah konsep tentang perbatasan antara darat dan laut, antara yang terlihat dan tidak, serta antara keberanian dan kelalaian. Di sanalah banyak kisah Magador menemukan penjelasan yang paling masuk akal menurut tradisi lama. Di antara semua kemampuan Afarit Albar yang dicatat dalam literatur klasik, tidak ada yang lebih meresahkan daripada kemampuannya meniru manusia. Bukan sekadar meniru bentuk, melainkan suara, intonasi, bahkan emosi yang terkandung di dalamnya. Kemampuan ini membuat batas antara dunia manusia dan dunia lain menjadi kabur, terutama bagi mereka yang berada sendirian di tengah laut. Beberapa ulama sufi menulis bahwa makhluk laut tingkat tinggi memiliki kepekaan luar biasa terhadap ingatan manusia. Mereka tidak menciptakan suara secara acak, melainkan memantulkan kembali apa yang paling lemah dalam batin seseorang. Kerinduan, rasa bersalah, dan ketakutan menjadi pintu masuk utama. Karena itulah, suara yang terdengar seringkali sangat personal, seolah berasal dari kenangan terdalam. Dalam risalah mistik Ibnu Arabi, disebutkan adanya makhluk air yang memanggil musafir dengan suara orang-orang terdekat mereka. Tujuannya bukan sekadar menyesatkan arah, tetapi memecah keteguhan batin. Ketika seseorang ragu antara akal dan perasaan, ia menjadi lebih mudah dipengaruhi. Dalam kondisi laut malam yang gelap, satu langkah kecil yang salah sudah cukup untuk membawa bencana. Fenomena peniruan ini juga dijelaskan sebagai ujian kesadaran. Manusia yang terlalu percaya pada panca indera dianggap belum siap memasuki wilayah yang bukan miliknya. Karena itu, dalam tradisi pelaut Muslim, menjaga ketenangan jiwa lebih penting daripada kekuatan fisik. Doa dibaca bukan untuk melawan, melainkan untuk mengokohkan batas diri. Yang paling mengganggu dari kemampuan ini adalah ketidakhadirannya secara fisik. Tidak ada wujud yang bisa dilawan atau dihindari. Yang ada hanya suara yang menggantung di udara, memaksa manusia mengambil keputusan cepat. Banyak korban digambarkan tidak berteriak atau melawan, seolah mereka melangkah dengan kesadaran penuh menuju sesuatu yang mereka anggap nyata. Dengan cara inilah, Afarit Albar bekerja bukan sebagai pemangsa yang terlihat, melainkan sebagai bayangan yang memanfaatkan kelemahan paling manusiawi. Ia tidak memaksa, ia hanya menawarkan ilusi yang terasa lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Ketika para peneliti menelusuri asal-usul nama Mogador, mereka menemukan bahwa sebutan itu jauh lebih tua daripada bahasa Arab maupun pengaruh Islam di wilayah Maghrib. Dalam bahasa Amazigh kuno, pulau tersebut dikenal sebagai Amukdul, sebuah kata yang berarti yang dijaga atau yang berada dalam pengawasan. Makna ini tidak merujuk pada benteng, prajurit, atau kekuatan manusia, melainkan pada sesuatu yang bersifat tak kasat mata. Penamaan ini menarik karena dalam tradisi penamaan kuno, suatu tempat jarang diberi makna abstrak tanpa alasan kuat. Nama Amokdul diyakini lahir dari pengalaman kolektif masyarakat pesisir yang menyadari bahwa pulau itu memiliki batas yang tidak boleh dilanggar. Ia bukan tempat persinggahan, bukan pula tujuan. Ia adalah penanda wilayah yang harus dilewati dengan hormat dan jarak aman. Berbeda dengan pulau-pulau lain di sepanjang pantai Atlantik Maroko, Mogador hampir tidak pernah berkembang menjadi pemukiman permanen. Setiap upaya untuk menetap di sana selalu berumur pendek, bukan karena tanahnya tidak subur, melainkan karena ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Orang-orang mengeluhkan mimpi buruk, kegelisahan tanpa sebab,
dan perasaan diawasi yang terus-menerus. Dalam kepercayaan lokal pra-Islam, laut dipandang sebagai entitas hidup yang memiliki penjaga. Pulau-pulau tertentu dianggap sebagai titik peralihan tempat di mana dunia manusia bersentuhan dengan wilayah lain. Mogador termasuk dalam kategori ini. Ia tidak dihormati dengan bangunan atau altar megah, tetapi dengan penghindaran total. Menariknya, konsep penjagaan ini tetap bertahan meski keyakinan masyarakat berubah. Ketika Islam datang dan kosmologi baru diperkenalkan, makna dijaga tidak hilang, hanya berganti bahasa. Yang sebelumnya disebut roh laut, kini dipahami sebagai makhluk gaib, ciptaan Tuhan yang menetap di wilayahnya sendiri. Dengan demikian, Mogador bukan pulau kosong yang kebetulan menakutkan. Ia adalah tempat yang sejak awal diperlakukan sebagai batas. Sebuah wilayah yang keberadaannya diakui, namun kehadirannya tidak pernah diundang. Berabad-abad sebelum pulau itu dikenal dalam catatan Islam atau bahasa Amazic, Mogador telah menarik perhatian para pelaut kuno dari timur Mediterania. Bangsa Fenisia yang dikenal sebagai penguasa jalur laut purba melihat samudra bukan hanya sebagai ruang perdagangan, tetapi sebagai wilayah yang harus dinegosiasikan dengan kekuatan tak terlihat. Bagi mereka, laut memiliki kehendak, dan kehendak itu perlu ditenangkan. Jejak keberadaan Fenisia di Mogador tidak ditandai oleh kota atau benteng, melainkan oleh benda-benda kecil yang maknanya jauh lebih dalam. Pecahan patung berbentuk manusia, simbol hewan laut, dan sisa perapian ritual ditemukan di titik-titik tertentu di pulau itu. Benda-benda tersebut tidak disusun secara acak, melainkan menghadap ke laut lepas, seolah ditujukan kepada sesuatu yang berada jauh di bawah permukaan. Dalam tradisi Fenisia, persembahan kepada penguasa laut dilakukan di tempat yang dianggap mendengar. Mogador, dengan karang tajam dan arus yang berputar, diyakini sebagai salah satu titik tersebut. Persembahan bukan dimaksudkan untuk memanggil, melainkan untuk menjaga jarak aman. Mereka percaya bahwa dengan memberi, manusia diizinkan melintas tanpa gangguan. Beberapa catatan kuno menyebut ritual pelarungan figur manusia kecil ke laut pada waktu-waktu tertentu, terutama saat bulan menghilang. Ritual ini dilakukan dengan keheningan penuh, tanpa nyanyian atau doa keras. Keheningan itu dianggap sebagai bentuk penghormatan tertinggi, tanda bahwa manusia memahami posisinya. Yang menarik, ritual-ritual ini tidak bertujuan menguasai atau menaklukkan laut. Sebaliknya, ia menegaskan ketundukan. Fenisia memahami bahwa ada wilayah yang tidak bisa dijinakkan, hanya bisa dihormati. Mogador menjadi salah satu lokasi di mana prinsip itu dijalankan secara ketat. Ketika bangsa Fenisia menghilang dari panggung sejarah, ritual mereka ikut memudar. Namun, tempatnya tetap ada. Dan ingatan tentang persembahan itu, meski kehilangan bentuk aslinya, tetap tertanam dalam reputasi Mogador sebagai pulau yang lebih baik didekati dengan rasa takut daripada keberanian. Ketika kekuasaan Romawi menjangkau pesisir Atlantik Afrika, Mogador tidak luput dari perhatian mereka. Namun berbeda dengan wilayah lain yang dijadikan kota dagang atau pusat militer, pulau kecil ini memperoleh fungsi yang jauh lebih sunyi dan tertutup. Mogador dipilih sebagai tempat pengasingan lokasi yang sengaja dijauhkan dari lalu lintas manusia dan pengawasan publik. Dalam arsip Romawi, pulau itu tidak digambarkan secara rinci. Catatan administratif hanya menyebutnya sebagai tempat yang aman oleh alamnya sendiri. Ungkapan ini aneh, mengingat Romawi dikenal sangat sistematis dan lugas. Para sejarawan modern menilai frasa tersebut sebagai isyarat bahwa ada faktor non-militer yang membuat pulau itu efektif sebagai penjara. Tahanan yang dikirim ke Mogador bukan penjahat biasa. Mereka adalah tokoh politik, pemberontak, atau individu yang keberadaannya ingin dihapus tanpa menimbulkan kegaduhan. Pulau itu menjamin dua hal: keterasingan total dan kecilnya kemungkinan kembali. Bukan karena tembok tinggi atau penjagaan ketat, melainkan karena kondisi yang membuat para penjaga sendiri enggan berada di sana terlalu lama. Beberapa fragmen catatan Latin menyebut fenomena yang terjadi setelah matahari terbenam. Para penjaga melaporkan bayangan bergerak di sepanjang pantai, meski tidak ada api atau cahaya yang dapat menjelaskannya. Ada pula keluhan tentang suara langkah di bebatuan kering, seolah seseorang berjalan tanpa terlihat. Istilah nocturni umre bayangan malah muncul dalam beberapa dokumen, meski tanpa penjelasan lanjutan. Yang lebih menarik, tingkat pergantian penjaga di Mogador tercatat jauh lebih tinggi dibanding pos lain. Banyak prajurit meminta dipindahkan dengan alasan kesehatan
atau gangguan saraf. Romawi yang biasanya menekan keluhan semacam ini justru mengabulkannya dengan cepat. Setelah kekuasaan Romawi melemah, Mogador kembali ditinggalkan. Namun fungsi pulau itu sebagai tempat pembuangan telah meninggalkan jejak psikologis yang kuat. Ia tidak hanya dikenal sebagai lokasi hukuman, tetapi sebagai tempat di mana bahkan kekaisaran terbesar pun memilih untuk tidak terlalu lama menatap kegelapan yang ada di sana. Di bagian tertinggi Mogador, jauh dari garis pantai dan tersembunyi dari pandangan laut, terdapat susunan batu yang sejak lama membingungkan para peneliti. Batu-batu itu tidak membentuk bangunan, tidak pula menyerupai makam. Mereka tersusun melingkar dengan jarak yang nyaris presisi, seakan diletakkan mengikuti aturan yang hanya dipahami oleh pembuatnya. Tidak ada ukiran, tidak ada simbol tertulis, namun kehadirannya terasa disengaja. Arkeolog yang pertama kali mendokumentasikan struktur ini mencatat bahwa lingkaran tersebut tidak selaras dengan praktik keagamaan Romawi maupun Venesia yang dikenal. Arah hadapnya pun tidak mengikuti mata angin utama, melainkan menghadap langsung ke samudra terbuka. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa lingkaran batu itu bukan tempat pemujaan biasa, melainkan ruang perantara lokasi untuk melakukan sesuatu, bukan menyembah sesuatu. Dalam tradisi kuno Afrika Utara, terdapat kepercayaan tentang tempat pemanggilan di mana suara dan getaran digunakan untuk berkomunikasi dengan kekuatan alam. Beberapa ulama Maghrib abad pertengahan menyinggung ritual lama yang dilakukan dengan alat musik sederhana seperti seruling atau tepukan batu. Suara, bukan darah atau api, menjadi medium utama. Lingkaran batu di Mogador sangat sesuai dengan deskripsi tersebut. Permukaan batunya halus di beberapa titik, seolah sering disentuh atau dipukul. Ketika angin laut bertiup kencang, celah-celah di antara batu menghasilkan nada rendah yang berulang. Fenomena ini mungkin kebetulan, namun bagi masyarakat kuno, bunyi semacam itu tidak pernah dianggap tanpa makna. Ritual-ritual ini perlahan menghilang seiring perubahan kepercayaan dan masuknya agama-agama besar. Namun tempatnya tidak dihancurkan, tidak pula ditinggalkan sepenuhnya. Ia dibiarkan ada, seolah siapapun yang datang setelahnya memahami bahwa beberapa ruang lebih aman untuk tidak disentuh. Lingkaran batu itu menjadi saksi bisu bahwa Mogador bukan hanya lokasi yang ditakuti, tetapi juga tempat yang pernah digunakan untuk berinteraksi dengan sesuatu yang dianggap lebih tua dan lebih dalam daripada sejarah manusia itu sendiri. Memasuki abad pertengahan, jalur laut di pesisir Atlantik Barat semakin ramai. Kapal-kapal dagang Muslim berlayar membawa rempah, kain, dan logam berharga, menghubungkan Andalusia dengan Afrika Barat. Namun di tengah meningkatnya aktivitas ini, satu wilayah tetap dicatat dengan tinta gelap dalam log perjalanan para nakhoda. Bukan karena tarif atau pajak, melainkan karena jumlah kapal yang berangkat dan tidak pernah tercatat tiba. Dokumen pelabuhan dari beberapa kota pesisir menunjukkan ketidakseimbangan yang janggal. Kapal yang meninggalkan pelabuhan tercatat jelas, namun kedatangannya hilang dari arsip. Tidak ada laporan karam, tidak ada kabar perampokan, dan tidak pula ditemukan sisa-sisa muatan di pantai. Seolah kapal-kapal itu terhapus dari jalur laut tanpa meninggalkan cerita penutup. Yang lebih mengganggu adalah waktu terjadinya kehilangan tersebut. Banyak kapal dilaporkan lenyap pada kondisi yang dianggap aman oleh standar pelayaran masa itu. Tidak ada badai besar, tidak ada angin ekstrem, dan jarak tempuh mereka relatif pendek. Para ahli pelayaran mulai mempertanyakan, apakah ada faktor yang luput dari perhitungan navigasi biasa. Beberapa nakhoda yang selamat dari rute tersebut mencatat kejadian aneh sebelum mereka memutuskan mengubah arah. Kompas yang berputar tidak stabil, perasaan ditekan tanpa sebab, dan kru yang tiba-tiba ingin meninggalkan dek meski tidak ada perintah. Keputusan untuk memutar haluan seringkali diambil bukan berdasarkan logika, melainkan dorongan naluriah yang kuat. Dalam dunia pelayaran Islam, kehilangan kapal bukan sekadar kerugian ekonomi. Ia juga menjadi bahan diskusi hukum dan teologisis. Para ulama ditanya tentang kemungkinan gangguan makhluk tak kasat mata di laut, dan apakah wilayah tertentu sebaiknya dihindari demi keselamatan umat. Dari sinilah reputasi perairan sekitar Mogador menguat sebagai zona yang tidak bersahabat. Bukan karena ia selalu menelan korban, melainkan karena ketika ia melakukannya, laut tidak pernah mengembalikan apapun sebagai penjelasan. Kapal-kapal itu tidak karam. Mereka hanya berhenti ada ketika Eropa memasuki era pencerahan dan pelayaran mulai didukung oleh instrumen navigasi yang lebih presisi. Banyak yang mengira
bahwa wilayah-wilayah misterius di laut akhirnya akan kehilangan auranya. Peta menjadi lebih rinci, laporan lebih sistematis, dan penjelasan ilmiah mulai menggantikan takwil lama. Namun justru pada masa inilah Mogador kembali muncul, kali ini dalam arsip militer dan catatan kolonial. Laporan-laporan dari abad ke-18 dan ke-19 menunjukkan pola yang mengganggu. Kapal-kapal Eropa yang melewati perairan dekat Mogador mencatat anomali yang sulit diklasifikasikan. Air laut dilaporkan berubah warna secara tiba-tiba, dari biru gelap menjadi hitam kehijauan, tanpa sebab cuaca yang jelas. Perubahan ini berlangsung singkat, tetapi cukup untuk memicu kepanikan di antara awak kapal. Seorang kapten Inggris menulis bahwa selama 2 malam berturut-turut, kapalnya seolah diikuti oleh sesuatu dari bawah permukaan. Tidak ada sirip, tidak ada gelombang besar, hanya pergerakan air yang konsisten dan sejajar dengan laju kapal. Ia menolak menyebutnya makhluk, tetapi juga tidak mampu menjelaskannya sebagai fenomena alam yang dikenal. Di arsip militer Prancis, terdapat laporan pengamatan visual terhadap bentuk gelap berukuran besar di perairan dangkal dekat pulau. Bentuk itu tidak stabil, kadang memanjang, kadang menyebar, seolah tidak memiliki struktur tetap. Ketika kapal mendekat untuk mengamati, fenomena tersebut menghilang seketika, meninggalkan laut yang tenang, seolah tidak pernah terjadi apapun. Yang membuat laporan-laporan ini istimewa adalah nada penulisannya. Tidak ada bahasa sensasional, tidak ada spekulasi metafisik, semua dicatat dengan kehati-hatian administratif. Namun justru di sanalah letak keganjilannya. Para penulis jelas terganggu, namun memilih diam daripada menyimpulkan. Dengan demikian, Mogador memasuki era modern bukan sebagai mitos yang runtuh, melainkan sebagai anomali yang bertahan. Di tengah kemajuan ilmu pengetahuan, pulau itu tetap menolak penjelasan tunggal, seakan ingin menunjukkan bahwa tidak semua wilayah tunduk pada logika manusia. Seiring bertambahnya laporan ganjil dari berbagai zaman, terbentuklah satu kesepakatan diam-diam di antara masyarakat pesisir dan otoritas yang beroperasi di wilayah Essaouira. Tidak pernah ada deklarasi resmi, tetapi praktiknya jelas. Mogador tidak disentuh setelah matahari tenggelam. Kesepakatan ini lahir bukan dari satu kejadian tunggal, melainkan dari rangkaian pengalaman yang terlalu sering berakhir dengan kegelisahan dan kehilangan. Pada awal abad ke-20, beberapa upaya dilakukan untuk memanfaatkan pulau tersebut secara administratif. Gudang sementara, pos pengamatan, bahkan rencana penempatan personel sempat dipertimbangkan. Namun setiap percobaan selalu berumur pendek. Orang-orang yang ditugaskan ke sana melaporkan gangguan tidur, rasa tidak nyaman yang terus-menerus, dan keengganan kuat untuk bertahan hingga pagi. Menariknya, keluhan ini datang dari individu dengan latar belakang berbeda: prajurit, terlatih, pekerja sipil, hingga peneliti. Tidak ada kesamaan keyakinan atau budaya yang bisa menjelaskan reaksi mereka secara kolektif. Yang ada hanyalah pengalaman subjektif yang hampir seragam. Malam di Mogador terasa terlalu panjang, terlalu sunyi, dan terlalu penuh tekanan. Beberapa laporan menyebutkan suara langkah di sekitar tempat tinggal sementara. Meski tanah pulau itu berbatu dan kering, ada pula yang mengaku mendengar ketukan pelan di pintu atau dinding, selalu berhenti tepat sebelum dibuka. Fenomena ini tidak pernah tercatat secara resmi, namun cukup kuat untuk mempengaruhi keputusan operasional. Akhirnya, penggunaan pulau dibatasi secara informal. Aktivitas dilakukan hanya pada siang hari dan ditinggalkan jauh sebelum senja. Bahkan kapal patroli memilih menjaga jarak saat malam tiba. Tidak ada larangan tertulis, tetapi semua pihak memahami risikonya. Wilayah yang ditinggalkan setelah senja bukan berarti kosong. Justru sebaliknya, ia diperlakukan seolah memiliki jadwal keberadaan sendiri. Siang hari dianggap milik manusia, malam hari milik sesuatu yang lain. Dan perbatasan itu, meski tak terlihat, dijaga dengan kepatuhan yang nyaris mutlak setiap larangan. Seberapa kuat pun ia dijaga, selalu diuji oleh rasa ingin tahu dan kebutuhan. Mogador tidak terkecuali. Meski wilayah itu ditinggalkan setelah senja, selalu ada individu yang memilih untuk melangkah melewati batas yang disepakati. Motif mereka beragam: mencari hasil laut yang lebih banyak, membuktikan keberanian, atau sekadar menantang cerita yang dianggap berlebihan. Catatan tentang para pelanggar ini tidak pernah lengkap. Sebagian kisah hidup melalui laporan lisan, sebagian lain tersimpan dalam arsip yang jarang dibuka. Polanya, bagaimanapun, menunjukkan kesamaan yang mengganggu. Mereka berangkat dengan perhitungan matang dan keyakinan penuh. Namun kembali sama sekali dengan kondisi yang berubah drastis.
Ada yang ditemukan perahunya terombang-ambing tanpa awak, seolah ditinggalkan dengan tenang. Perlengkapan masih rapi, tidak ada tanda perlawanan atau kecelakaan. Yang lain kembali ke daratan, tetapi tidak lagi sama. Mereka menjadi pendiam, mudah terkejut, dan menolak berbicara tentang apapun yang terjadi di malam itu. Beberapa bahkan meninggalkan laut sepenuhnya, meski sebelumnya dikenal sebagai pelaut tangguh. Dalam beberapa kesaksian, disebutkan pengalaman mendengar panggilan yang terasa terlalu dekat. Ada pula yang mengaku mengikuti sesuatu tanpa benar-benar memahami alasannya, seolah keputusan diambil bukan oleh pikiran sadar. Saat kesadaran kembali, mereka sudah berada di tempat yang tidak mereka rencanakan. Menariknya, tidak semua pelanggaran berakhir dengan kehilangan nyawa, namun hampir semuanya meninggalkan bekas psikologis yang mendalam. Para tetua setempat mengatakan bahwa Mogador tidak menghukum dengan cara yang sama setiap kali. Ia hanya memastikan bahwa pelanggaran tidak pernah berlalu tanpa konsekuensi. Kisah-kisah ini jarang dibesar-besarkan. Tidak ada upaya menjadikannya legenda heroik atau tragedi publik. Mereka diceritakan seperlunya sebagai pengingat, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menegaskan satu hal sederhana. Ada batas yang tidak dibuat manusia, dan ketika batas itu dilanggar, hasilnya berada di luar kendali siapapun. Pada akhirnya Mogador menempatkan siapapun yang mempelajarinya pada persimpangan yang tidak nyaman. Di satu sisi ada dorongan untuk mereduksi semua kisah menjadi penjelasan rasional fenomena alam, tekanan psikologis, atau kebetulan yang diperbesar oleh ketakutan kolektif. Di sisi lain, ada tumpukan kesaksian lintas zaman yang terlalu konsisten untuk diabaikan begitu saja. Yang membuat Mogador berbeda bukanlah jumlah cerita, melainkan kesinambungannya. Narasi tentang gangguan di wilayah ini muncul dari budaya yang tidak saling berkaitan, dicatat oleh orang-orang dengan latar belakang, keyakinan, dan tingkat pendidikan yang sangat berbeda. Mereka tidak berbagi bahasa, namun menggambarkan pengalaman dengan pola yang serupa. Kebingungan, panggilan yang terasa personal, dan perasaan melintasi batas yang tidak terlihat. Dalam kajian sejarah, legenda biasanya berubah bentuk seiring waktu. Detailnya bergeser, maknanya disesuaikan. Namun pada kasus Mogador, inti ceritanya tetap bertahan. Ia tidak menjadi lebih dramatis, justru semakin tenang dan ringkas, seolah pengalaman itu terlalu nyata untuk dibesar-besarkan. Pertanyaan besarnya bukan lagi apakah cerita-cerita itu benar atau tidak, melainkan apa yang kita anggap sebagai kebenaran. Apakah sesuatu harus dapat diukur untuk diakui keberadaannya, atau cukup dengan dampak nyata yang ditinggalkannya pada perilaku manusia selama berabad-abad? Penduduk pesisir tidak tertarik pada perdebatan ini. Bagi mereka, Mogador adalah contoh paling jelas bahwa tidak semua pengetahuan lahir dari pembuktian. Sebagian lahir dari pengulangan pengalaman dan kemampuan untuk mendengarkan peringatan yang tidak tertulis. Mogador tetap berdiri, tidak meminta pengakuan, tidak pula menawarkan jawaban. Ia hanya ada di antara laut dan langit, menjaga rahasianya sendiri. Dan mungkin di sanalah letak maknanya, bukan sebagai teka-teki yang harus dipecahkan, tetapi sebagai pengingat bahwa dunia ini masih menyimpan wilayah yang tidak menunggu untuk dijelaskan melainkan dihormati.